Biasa kalau nonton review gue, biasa gue ngomongin tentang IM-IM yang jadi sampah. Seperti ya lu tahu sendiri lah ya, SSP, SSR. Meskipun SSP ya oke lah kalau pakai IQ dikit. Blono 1 sih gue nggak bilang sampah, tapi gue bilang dia bagus banget, malah sebenarnya bagus banget Blono 1 tuh. Tapi kalau mau bilang dia tuh upgrade Blono 3, menurut gue sih enggak. Kalau misalnya dia the next Blono 3, menurut gue sih enggak. Dia lebih texture, lebih baik, pokoknya wow, lebih bagus. Tapi kekurangan di Blono 1 itu menurut gue cukup terlalu fatal untuk personal preference gue. Jadi gue bilang ya udahlah. Ya 3000 tuh yang banyak demen. Gue bilang ya kalau lu demen something yang very dark, muddy, muffled ya boleh, tapi yang bukan bagi gue. Gue pas review 3000 tuh gue terlalu baik kayaknya, kayak terlalu ya kayaknya ini oke deh. Ya kayaknya ini keuntungannya di sini ya, ada ini mah kurang begini sih ya. Gue lebih begitu sih. Gue bukannya gue nggak jujur sih, gue jujur aja. Tapi ya gue makin kesini tuh kayak makin bodo amat lah. Lu kalau mau nyari review yang banyak bullshitnya tuh banyak sekali di YouTube. Tapi review gue tuh gue pengen serial mungkin aja ya. Tapi gue nggak bisa katakan yang sama. Kalau ini tuh sampah, gue nggak bisa, karena ini bagus. TLD L3 ini bagus. Mungkin tidak terlalu technical, tidak terlalu capable ya, gue bilang kalau secara teknikalnya. Bukan terlalu detail, bukan soundstage paling luas atau gimana imaging paling bagus, bukan. Tapi ini kalau orang nanya, B, lu all-rounder IM apa sih? Antara gue jawab Starfield atau ini L3. Kalau lu punya Blono 3 ya, lu berharap lu berharap Blono 1 tuh upgrade DM03 ya, sorry aja itu bukan. Tapi ini ya emang sih ini lebih mahal, tapi yang namanya upgrade ya in general secara umum pasti lebih mahal ya, tapi menurut gue sangat worth it. Lu udah bisa dapet natural mid range di Blono 3, sedikit boost di upper mid range yang menurut gua dibutuhkan juga di BL03. Sedikit boost di treble proper, mungkin lebih kerasa di sana. Meskipun nggak terlalu banyak di treble air, yang menurut gua kurang di sini. Di bassnya juga jauh lebih terkontrol. Punchnya justru menurut gua lebih kerasa di sini, karena bassnya cukup separated dari mid range-nya. Nggak bocor, nggak bleeding, nggak gimana. Tapi kita bisa ngasih warmth ke mid range-nya, karena dia itu nggak seperti Harman Target pada umumnya, di mana dia cuma naiknya exclusively in the sub bass region. Di saat sub bass baru dia naik. Tapi ini menurut gua bisa produksi suara-suara yang lebih warm, lebih tebal, lebih lush, lebih ya nyaman lah didengar ya. Kayak Blono 03 tapi terkontrol dan nggak berantakan. Nah itulah, bukankah itu semua yang kita mau kan? Blono 3 tapi nggak berantakan. Nah itu ini TLDR L3 beneran legit, serius, this is good. Itu TLDR ya. Oke, untuk build quality, fittingnya menurut gue nyaman. Gue nggak ada masalah sama fitting sama sekali di sini. Sebenarnya gue lebih prefer fitting kayak model-model Starfield yang lebih loose, yang lebih longgar lah ya, jadi kuping gue tuh bisa nafas dikit. Tapi ini fine. Ada bass switch sini 2 biji nih yang lumayan menarik juga. Tapi gue posisi 02, jadi switch 1 gue matiin, switch 2 gue ke atas, gue nyalain. Jadi agak ngurangin bass dan gedein mid range, dan ini perfect bagi gue karena kalau pengen nyalain switch 1 bassnya makin gede. Dan ya gue lebih prefer begini sini, paling kedengaran netral bagi gue. Terus kabelnya cakep, menurut gue sih cakep. Rubberized,
Ini cukup unik sih, gue nggak ada kabel lain kayak gini. Anggapannya nih, lu tahu kabelnya vinyl. Anggapnya kalau vinyl nih kecilnya di braid gitu, tapi ini kayak karet gitu loh, kayak karet. Pokoknya bagus lah, nggak jank, nggak berantakan, nggak gimana ya, nggak bisa lurus gitu maksud gua ya. Dan sebaiknya kabel tuh bisa lurus. Jacknya juga cakep. Masalah gua juga cuman satu di sini, fittingnya gua nggak itu demen, tapi ya kalau kuping lu pas ya pas, bagus kok ini kabelnya. Ear tips ya dapat 3 pasang. Ear tipsnya biasa banget, tapi ininya bagus kotaknya sih, gue demen. Bukan untuk yang pocketable banget karena ini agak gede, tapi lo bisa masukin 2 earphone di sini, atau lo masukin earphone 1 dan misal lo punya Hibi R3, kalau nggak Hibi R2, kalau nggak lo punya Soundlink M0, masukin sini juga sabi. Nah itu enak juga. Kalau nggak kayak gue punya Ear Studio S100 tuh, kalau nggak lo punya ampli begini, meskipun gue nggak rekomendasiin lo beli ampli ini karena ini sampah, ya gitulah, lo bisa masukin sini juga. Oke, jadi itu buildnya. Untuk soundnya, untuk bass yang tadi gue bilang, ini bassnya fast, cepat, transientnya ya cepat lah, ngejar gitu, bukan kayak bass-bass yang bloomy kayak mode-mode Blow 03, bukan. Ini lumayan cepat, lumayan tight ya. Jadi tapi sub bass rumble-nya mungkin nggak gitu kerasa, nggak sekerasa mungkin shot T4. Kalau misalnya lu punya T4 nih, lu ngerasa sub bass gitu-gitunya tuh kerasa banget. Tapi di sini lebih cepet lah, jadi nggak sepernya ini nih. Meskipun kerasa juga sih, tapi ya nggak sepernya ini di T3, di T4 ataupun di Ibasoy T00. Nggak bocor, nggak tembus, nggak bleeding, nggak apapun. Punch-nya lumayan banget menurut gua sih, surprisingly punch-nya kenceng di sini. Ya itu sih. Mungkin kelihatan nggak bisa lihat di grafnya, mungkin kelihatan bakal bocor, tapi enggak sih kalau di gua. Untuk mid range-nya, nah di sini mid range gua demen banget. Lu bayangin ini mid range Blow 03 tapi tambah upper mid range, which is apa yang kita butuhkan sekarang, ya nggak sih? Kayak itu yang kita mau, ya nggak? Cukup netral, cukup warm ya, nggak gitu kering, nggak gitu gimana. Meskipun ini BA, mid range-nya kerasa BA, tapi cukup lush, cukup tebel lah, gara-gara dibantu oleh dynamic driver dan bit boost in the lower mid range juga. V-shape-nya nggak gitu kerasa, lu nggak gitu kering gitu. Kalau misalnya V-shape kayak kerasa ya, dip di 1K-nya itu nggak gitu apparent di sini. Meskipun tetap ya, kalau misalnya lu sensitif sama itu ya lu kerasa. Tapi ya overall of very splendid ini ya presentation daripada mid range ya. Untuk treble-nya di sini menurut gua rada kurang di treble air-nya, meskipun treble propernya oke lah. Gua nggak ngerasain apapun yang sharp, sibilant ataupun piercing ataupun apapun itu kasar gitu, nggak ada yang halus banget. Kecuali di treble air-nya gue ngerasa kurang di sana, jadi lu nggak bisa nemuin detail-detail yang ada di sana tuh, yang di atas tuh yang bener-bener ngebikin suara open lebih wide. Nah itu tuh agak kurang menurut gue. Jadi kalau misalnya lu mau EQ, paling lu EQ situnya aja sih, sisanya udah cukup bagus, nggak usah di EQ. Nggak kayak seser ya, nggak kayak IM seser itu ya, yang ngentot banget. Pokoknya itulah. Nah itu trifectanya. Mengenai apa namanya itu, teknikalnya, ini tuh bukan IM yang paling kuat dalam pure technical aspect-nya, seperti detail retrieval, soundstage width, kelebaran, depth-nya soundstage. Mungkin ini dia tuh bisa ngebikin instrumen kerasa tebel, terlalu tinggi gitu, terlalu gede ya, instrumen size-nya.
Tapi secara keluasan daripada presentation menurut gua ada lacking, ada kurang ya menurut gua. Detail retrievalnya juga biasa banget, tapi bukan something yang bisa merusak experience listening kita ya. Sedikit lumayan on par lah sama Starfield lah. Oke. Kuncup. Untuk transientnya juga rada-rada fine lah, cukup natural, mungkin agak sedikit fast di beberapa kayak gua agak ngerasa model transient kering daripada BA mungkin ya di atas. Tapi secara coherency in general cukup oke. Cukup nggak masalah lah bagi gua. Hybrid yang cukup coherent menurut gua sih. Nggak gitu disconnected seperti IM kajet ya, ataupun seperti ini Sourtet si Tape ini ya. Ya BTW ini Blonde 01 03, kalau gue udah ngomong atau belum gue lupa. Cuman ada di si J, jadi ya gue nggak bisa tunjukin di sini, tapi anggap aja itu mereka. Oke, untuk komparasi ya, komparasi dengan L3, Blonde 01, Blonde 03 itu, ini tuh upgraded Blonde 03. Kalau di Blonde 01 ini lebih nggak sharp, koherensi ya pasti ini karena ini single DD. Soundstage sedikit lebih luas, lumayan luas lah. Separasi menurut gue lebih bagus di sini juga, meskipun mungkin treble detail kayak gue lebih dapat di sini, tapi ini agak tajam Blonde 01 itu ya. Tengah sini super smooth dan super santai, kayak gue ngerasa lebih relax di sini. Vokal suara juga ya ketebalannya relatif mirip, tapi gue rasa di sini lebih sedikit nggak gitu ngerasa V-shape-nya dibandingin di sini. Kayak di sini gue di Blonde 01 tuh gue ngerasa V-shape-nya, tapi di L3 gue nggak ngerasa sama sekali di situ sih. Menurut gue ini tuh secara tuning lebih refined ya daripada ini dua. Jadi ini benar-benar netral with bass boost, sesuatu yang dikejar-kejar oleh Blonde, tapi pada akhirnya dikuasai oleh T Audio. Ya itulah. MH755, beli MH755. Udah itu aja sih. Kalau nyari something yang Harman mungkin lebih kesini. Kalau nyari something yang netral with bass nyari sini. Tapi ya nggak bisa dibandingin sih, ini lebih ya goblok juga ngapain gue taruh di sini. Tapi kalau misalnya lu nanya apakah ini jauh banget sama ini, menurut gue sih enggak, karena ini fucking fantastic, ini tuh fantastic banget. Menurut gue sih beli aja. Kalau misalnya lu punya duit, beli dua-duanya. Kalau misalnya enggak, lu cuma cukup beli satu ya, beli L3 lebih bagus. In general lebih bagus, tonality lebih agreeable, suara lebih tebal, lebih warm, lebih lush. Nggak ada apa-apa yang aneh-aneh, nggak ada aneh deep di mid range, itu nggak ada di L3 yang ada sekali di MH755. Shure tape meskipun lebih meskipun lebih detailed, lebih tebel, lebih detailed, lebih luas, lebih cepat mungkin di mid range sama treble-nya. Tapi ini tuh lebih disjointed, pokoknya bass-nya tuh bloomy, terus mid range-nya shouty. Ya in terms of tuning bagusan sini, tapi mungkin secara technical bagusan di Shure tape. Itu aja sih. Kalau menurut gua sih nggak bikin review Ibasso IT00 yang Indo. Jadi in general aja sebenarnya kalau misalnya lu mau nonton, lu nyaman sama bahasa Inggris ya, lu nonton yang IT00 versi Inggris tuh menurut gua sangat thorough. Gua bener-bener sangat lengkap, dari itu 40 menit sampai 48 menit sampai 50 menit of review ya. Gua review Ibasso IT00, gue bandingin sama L3 yang cukup menarik juga, karena Ibasso IT00 itu lebih luas soundstage-nya, terus memberikan separasi yang menurut gue cukup bagus lah ya, comparable detail, cukup comparable harga, tapi jauh lebih murah di sini. Tapi in general gue tetap bakal milih L3. Kenapa? Karena tuningnya jauh lebih bagus.
kayak nggak not quite a different. Ini perbedaannya cukup jauh ya. Kecuali lu demen something more V-shape dengan mid range yang agak mundur ya, lu perlu that type of sub bass ya. Mungkin gua bisa bilang ambil Ibasso, tapi untuk kalau lu mau all rounder ini sih L3 menurut gua. Kalau misalnya lu nanya gua mau mana yang all rounder, gua bakal rekomendasiin antara L3 sama Starfield, tapi gua lebih rekomendasi L3 sih. Dan itu cukup mengejutkan untuk gua yang sangat demen dengan Starfield, karena Starfield tuh fucking fantastic, tapi this is also fucking fantastic. Dan kalau Starfield tuh mainstream banget gak sih? Lu punya Starfield, gue punya Starfield, mereka semua orang punya Starfield. Kalau misalnya L3 lu bisa pamer kan ya? Ya gak sih? Ya iyalah ya. Kalau Tinte 4, jujur aja nih, ini gue baru dapet, jadi gue nggak gitu terlalu memahami luar dalam Tinte 4. Tapi dari yang gue dengerin dan gue komparasiin dengan L3, Tinte 4 itu lebih tipis ya, pasti bassnya lebih kerasa di L3 secara punch, tapi kalau untuk nya bagusan di Tinte 4. Jadi kalau mau dengar nya Tinte 4, tadi gue udah bilang atau belum sih, kayaknya udah. Tapi Tinte 4 itu ada boost di 5,6K, 5,5K yang agak-agak sedikit mengesalkan bagi gue ya. Jadi gue ngerasa tuh ada compression gitu di sana tuh, jadi kayak suara perkusi apa sih, perkusi pokoknya perkusi itu tuh agak pecah di situ. Jadi gue tuh dan cukup kerasa di sini ya, sedangkan nggak ada sama sekali di Tinte di L3. Jadi menurut gue sebenarnya dalam tuning bagusan ini, tapi ini lebih open, lebih terasa terbuka ya, mungkin karena form factor juga dan bentuknya dan boost treble-nya itu, dan treble air-nya juga ada, dan treble air juga lebih bagus di sini juga di T4. Meskipun transient speed menurut gua lebih bagus di sini, karena di sini tuh agak-agak bleber, agak nggak gitu cepet ya drivernya. Nggak tahu kenapa Tinte 2 cepet banget loh. Kenapa mereka ya udahlah ya, apa itulah. Untuk bandingin sama ini Final Audio E2000, menurut gua ini bagus banget. E2000 kalau lu bingung lu mau apa di harga segini, di harga E2000 ya, lu bisa dapat berapapun itu, misalnya ya di bawah gope lah, di bawah 500.000. E2000 tuh bagus banget menurut sih, lu beli aja. Lebih luas E2000, mungkin detail retrieval lebih gampang mencari detail di sini ya. Di L3 tuning jauh bagusan L3. Di sini bassnya ada bleber di E2000. Yap. Jadi kayak more agreeable tuning di sini, tapi wider sound di sini. Jadi ya lu pilih lah. Tapi gue tetap menurut gue bagusan L3 sih. Lebih versatile lah. Lu apa aja colok sini kayak kedengarannya enak-enak aja menurut gue ya. Jadi setelah review gue, jangan lupa like, subscribe, comment. Ya udahlah, gue akan coba jawabin. Jangan lupa nonton video JE dari channel ini juga yang sama. See you next time, Godspeed.